Sekarang menit 21:59:22:00. Oke. Balik lagi, kita begitu lagi aja sampai dia capek sendiri dan dia akhirnya nggak mau ke keset lagi gitu. No ya, leave it, no, leave it, no, leave it. Masukin aja jarinya, terus masukin terus jari kita. Kalau dia nggak terlalu berulah, cukup jari aja, nggak perlu disentak lehernya atau nggak perlu dipukul sentak samping hidungnya. Bukan di hidungnya ya guys, tapi di moncongnya itu, tapi bukan di hidungnya ya. Jadi kita nggak boleh sampai ngerusak fungsi dari hidungnya itu, gitu ya. Kalau dia balik lagi, kita akan terus koreksi. Nah kayak gini, emang ini apa ya, agak aktif gitu, dan ini karakternya agak keras kepala, jadi emang kita harus ekstra luangin waktu buat ngedidik dia, buat ngelatih. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kita kali ini saya mau training Ciro untuk tidak gigit-gigit lagi, karena kebetulan Ciro ini sekarang usianya menjelang menuju 6 bulan dan tanggal 23 nanti dia umurnya 6 bulan nih guys, dan sepertinya dia mulai menggigit-gigit lagi nih gitu. Jadi kita perlu training ulang. Sebenarnya sih training itu kapan aja bisa, dan training itu sebenarnya diulang-ulang ya sebenarnya gitu. Tapi kalau kita lagi sibuk kan kadang-kadang kita nggak sempat gitu ya. Jadi kalau kita ada waktu, sebaiknya langsung aja dilatih doginya supaya tidak menggigit-gigit barang atau keset atau apapun yang ada di rumah, terutama baju dan yang lain-lain ya. Kalau misalnya kita lagi duduk barengan sama dia, biasanya tuh dogi kita suka gigit-gigit baju kita tuh guys. Nah waktu awal saya pernah juga kayak gitu, tapi sekarang untuk baju dia udah stop. Tapi sekarang sepertinya dia akan beralih nih guys ke keset dan tisu. Nah ini sekarang dia mulai seperti ini lagi, tapi tidak untuk yang lain ya, hanya keset dan tisu aja nih, dia lagi fokus sama dua itu aja. Jadi saya perlu mengatur jadwal dia untuk latihan lagi per hari ini, per sekarang, sampai dia benar-benar lupa dengan keset atau tisu, atau dia enggak main-main lagi atau tidak menggigit-gigit lagi tisu atau keset atau apapun ya barang yang ada di rumah. Dan kebetulan sih dia cuma fokus cuma dua itu aja sih sekarang ya. Jadi kita harus latih dia gitu. Oke, kita mulai aja. Di sini saya coba kasih makan Ciro. Ini kebetulan di pagi hari saya mulai kasih makan dia, karena tadi saya coba samperin dia nggak mau. Sepertinya dia belum lapar mungkin, tapi ini udah jadwal makannya dia, karena saya takut dia kena asam lambung ya. Jadi saya harus samperin dia, dan sayanya harus inisiatif untuk kasih makan dia di jam yang tepat gitu, supaya nggak telat, karena kan dia posisinya nggak tidur, jadi dia harus makan gitu. Jadi jangan sampai telat ya.
Oke, di sini kita cepetin aja karena nggak kelihatan Cironya, karena saya berhubung saya harus bawa dia ke kamarnya, ke areanya maksudnya ya, tapi saya sebutnya kamarnya dia. Ya berbentuk saya kandangin gitu ya maksudnya, tapi bukan kandang beneran, tapi areanya yang saya pagerin buat dia tidur, dan terpaksa saya harus ke sana dan saya harus beri makan di sana supaya dia nggak kemana-mana gitu. Kayaknya dia soalnya lagi pengen main, jadi saya nggak mau dia fokus sama yang lain, saya mau dia fokus dengan makannya dulu, setelah itu baru boleh main. Oke guys, kita cepetin aja yuk. Oke, jadi di sini kira-kira waktunya Ciro sebentar lagi mau habis nih makanannya, dan saya perlu fokus supaya makanannya cepat habis, guys. Yuk kita cepetin lagi. Oke guys, jadi di sini kita udah selesai posisinya nih. Udah selesai kasih makan Ciro, dan Ciro belum bisa saya keluarin. Kenapa? Karena khawatir dia mau pup atau pipis. Jadi saya sediakan petnya di areanya dia, di pojok itu. Gitu. Ini nanti kita akan tunggu sekitar 15 sampai 20 menitan. Kalau misalkan dia udah selesai pup atau pipis, nanti kita akan keluarin dia. Kita percepat aja ya, biar lebih cepat nih. Oke guys, jadi di sini sepertinya dia udah mulai tengok kiri tengok kanan dan minta dikeluarkan. Nggak baik juga ya kalau kita kurung lama-lama, jadi biarkan dia nafas dengan enak setelah makan. Mungkin dia perlu jalan-jalan di dalam rumah, walaupun di area dalam rumah doang, tapi kan dia butuh jalan-jalan juga. Kalau habis makan itu bisa dibilang olahraga juga kali ya, untuk jalan-jalannya gitu. Jadi saya nggak tega juga sih kalau ngebiarin dia mendekam terus di areanya dia, karena ini tempat sebenarnya saya bikin kayak begini, saya pagerin cuma buat tidurnya dia aja gitu guys. Oke, ini kita percepat lagi aja ya biar bisa langsung mulai nih trainingnya, karena kita udah nunggu kurang lebih sekitar 15 menitan ya, jadi kita harus keluarin dia. Oke, di sini kita percepat lagi aja ya. Oke guys, jadi ternyata Ciro begitu dikeluarkan, dia mengeluarkan sesuatu di luar areanya dia. Maksudnya dia pup ya. Dan emang seharusnya sih kurang lebih 30 menitan kali ya, atau sampai dengan bisa jadi 40 menitan lah dari sejak dia selesai makan gitu, mestinya sih ditungguin. Cuma saya kadang-kadang orangnya tuh nggak tegaan. Yang penting sih dia selama dia pipis atau pupnya masih di petnya itu nggak ada masalah gitu. Yang penting kan dia nggak pipis atau pup di lantai lagi, nggak di sembarang tempat, dan dia pipis dan pup itu pada tempatnya dia sendiri gitu. Jadi buat saya nggak ada masalah sih sebenarnya keluar dari areanya dia, itu nggak ada masalah
gitu. Oke guys, jadi ini kita akan mulai untuk trainingnya supaya Ciro enggak gigit-gigit lagi guys. Gimana caranya? Ikutin terus. Jangan di skip-skip supaya tahu berapa lama saya melakukan ini, melatih Ciro sampai dia berhenti menggigit-gigit dan akhirnya dia memilih untuk tidur. No, 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 leave it. No, no, leave it. No, leave it. Leave it. Leave it. No. No. No ya. Gak boleh gigit-gigit ya. No, leave it. No, no, leave it. No, leave it. No, leave it. No, no, leave it. 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 No. Leave it. No. 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 Leave it. No. Leave it. No. Leave it. Leave it. Leave it. Leave it. Good. Sana, sana. Sana. Leave it. Leave it. Leave it. Leave it. Leave it. No. Leave it. Leave it. Leave it. No. Leave it. Hey, no. No, no. No. Leave it. No. Leave it. Leave it. No. Leave it. No. Leave it. No. Leave it. No. 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 Leave it. Leave it. No. Leave it. No. Leave it. Leave it. No. Ini no. Ini no. Leave it. 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 No. No. Leave it. No. Leave it. No. No. Leave it. No. Leave it. Sana. Gak boleh ya. No ya. Leave it. Caranya tisu. Jadi kita harus terus sampai dia nggak mau. No, leave it. No, dia masih ngincer keset. Tapi kita harus terus sampai dia nggak mau. Dia udah lupa ini. No ya, nggak boleh gigit-gigit ya. No ya. No ya, leave it. Nggak boleh gigit-gigit ya. No ya. No, nggak boleh gigit-gigit ya. No. No. No ya, nggak boleh gigit-gigit. No. 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 Leave it. No. No. Leave it.
no, leave it, no, leave it, no, leave it, leave it, no, leave it, leave it. Dia masih ngincer ini, tapi kita harus terus supaya dia nggak keterusan kayak begini. Jadi dia udah lupa. Dulu waktu diajarin kayak gini tuh umur 2,5 bulan sampai 4 bulan, tapi lama nggak dilatih, dia balik lagi nih. Terus lihat dia masih gigit-gigit, jadi kita harus stopin. No, leave it, leave it, leave it, leave it, no, leave it. Ada 3 cara, jadi kita bisa sentak lehernya atau pukul perlahan tapi agak disentak dikit ke area ini nih, area ininya nih, dekat hidungnya. Atau ketiga, masukin jari kita aja ke lidahnya, tekan lidahnya sedikit supaya dia nggak nyaman. Jadi dia tahu kalau dia ngedeketin itu lagi, kita bakal kayak gitu. Leave it, no. Ini udah agak lupa, jadi dia udah balik lagi nih nakalnya. Agak nakal nih, udah agak susah diomongin, tapi harus kita latih terus, kalau enggak begini terus. Leave it ya, nggak boleh gigit ya, no, nggak boleh gigit ya, no. Sambil disayang-sayang kalau dia nggak gigit, tapi kalau dia gigit harus kita koreksi. Kita lihat apa dia akan pergi atau masih terus di sini. Dia ngincer keset kaki. Dia akan terus ngincer keset kaki kalau enggak dilarang. Leave it ya. Bau sampah, no, bau ya. Oh, kayak gini nih agak-agak bahaya nih kalau kita taruh tempat sampah, mau tertutup atau enggak. Mereka pasti akalnya agak pinter ya, jadi pasti bisa dibuka. Dan hati-hati kalau yang buat pup ini umur 6 bulan nih, rawan-rawannya makan pup sendiri, jadi jangan sampai kejadian. Jadi kita harus ekstra perhatian. Koreksi kalau dia masih kayak gini. No, leave it. No, leave it. No, leave it. No, no, leave it. No, leave it. No, no, lihat dia semakin berulah. No, leave it ya. Leave it ya, nggak boleh gigit-gigit ya. No, 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 leave it, leave it, no, leave it, no, leave it, no. No, leave it ya, nggak boleh gigit-gigit. No, nggak boleh gigit-gigit. Leave it, sana cironya, sana pergi dari sini, pergi. Ayo, nggak boleh gigit-gigit ya. No ya, good boy. No, nggak boleh gigit-gigit. No. Kalau dia udah mulai enggak terlalu bertingkah, cukup masukin jarinya aja ke dalam mulutnya, tekan lidahnya sedikit supaya dia karena kan dia nggak terlalu bertingkah. Kalau kayak gini dia biasanya, kalau kayak gini karakternya agak nakal. Kenapa agak nakal? Karena biasanya keras kepala ya. Kalau yang kayak gini nih keras kepala, jadi dia harus ekstra dikoreksi gitu. Karena ada juga nih yang kayak begini nih, nggak mau ngedengerin. Leave it, nggak boleh gigit. No, nggak boleh gigit. No, nggak boleh gigit. No, 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 nggak boleh gigit. No, nggak boleh gigit. No, nggak boleh gigit. No, no, leave it, 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 leave it. No, nggak boleh. No, no, nggak boleh.
No ya, nggak boleh ya. No, no, nggak boleh. No, no. Yang kayak gini agak keras kepala ya. Jadi kita harus tahu karakternya juga nih. Kalau yang kayak gini agak keras kepala, kalau kitanya lembek, dia nggak akan bisa nurut. Mau sampai kapanpun nggak akan bisa nurut. Jadi kitanya harus lebih tegas, tapi nggak kasar ya. Tegasin aja sampai dia berhenti. Terus emang harus berulang-ulang, harus terus menerus. Kalau nggak kayak gitu dia akan terus-terusan sampai gede. Dia akan kebiasaan dan asal gigit tangan orang, menurut dia bercanda, tahu-tahu berdarah gitu. Karena kan semakin gede semakin dewasa gigitannya lebih kuat. No, leave it ya. No, no, leave it. No, leave it. Leave it. Leave it. No, leave it. Leave it. No, leave it. No, leave it. Ini agak keras kepala. Jadi emang harus ekstra tegas. Tapi bukan kasar ya. Nggak, pelan-pelan aja. No, leave it. No. Kalau nggak tisu keset nih, guys. Jadi harus ekstra nih. Nggak boleh ya, baru sembuh langsung nakal. Mau ngelawan ya? No ya. Ops. H. No. Nggak boleh ya. No ya, leave it sayang. No. Ayo, no. No. Mana mamam Ciro, mana mamam? Mainannya mana, mainan Ciro? Oke, good. Gigit sini, gigit sini. Gigit, jangan gigit keset ya. Oke, pelampiasannya jadi ke tangan kita guys. Dan berhasil dia pergi. Dia umur segini emang agak-agak kepo nih, 5 bulan menuju 6 bulan. Tanggal 23 nanti dia 6 bulan. Jadi kalau kita nggak koreksi betul-betul, dia akan terbiasa nih nanti kayak begini terus. Jadi kita harus ekstra luangin waktu. No gigit ya, nggak boleh gigit-gigit ya. No ya. No, no, nggak boleh gigit-gigit ya. Oke, akhirnya dia pindah guys ke sini. Jadi kita harus balik lagi. No ya. No, leave it, leave it, leave it. No, leave it, leave it, leave it. No, leave it, leave it ya. Nggak boleh gigit-gigit. No ya. No ya, nggak boleh gigit-gigit. No, no, nggak boleh gigit-gigit. No ya, nggak boleh gigit-gigit. No, no. No, no. Ada macam-macam cara ya kalau nggak dikoreksi kayak gini, atau sambil dikasih reward kalau dia nurut. Kebanyakan sih seperti itu. Jadi nggak boleh gigit-gigit ya. No. Masukin aja jari kita ke dalam mulutnya dia. Dia kan nggak nyaman kayak gini. Nggak diapa-apain, cuma kita masukin aja jarinya, tempelin ke lidahnya. Jadi dia bingung kan mau gigit apaan gitu. Saya sih biasanya kayak gitu, selalu kayak gini nih. Jadi kita nggak boleh biarin dia gigit. No ya, nggak boleh gigit-gigit, nggak boleh ya. Sampai dia kapok. Emang perlu berkali-kali, nggak bisa sekali. Jadi emang harus berkali-kali. No ya. No, 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 no. Aku selalu masukin tangan aku sih biasanya ke dalam mulutnya dia, supaya dia nggak nyaman dan akhirnya dia ninggalin aja gitu. Walaupun ninggalin terus nanti kadang-kadang dia pindah nih ke sisi sebelahnya, dan sambil aku alihin ke makanan gitu. Oke, good. Jadi dia pindah guys.
akhirnya ditinggalin karena dia mungkin capek juga kali ya dikoreksi terus, nggak nyaman juga karena jari kita masukin dan kita tempelin terus di lidahnya. Kalau dia balik lagi kayak begini dia masih penasaran guys, sampai dia bener-bener nggak bisa. Dan ini emang nggak bisa sehari doang, pasti harus berkali-kali, berulang kali sampai dia benar-benar pergi ninggalin. Dan kita tungguin kurang lebih 10 menitan lah ya, bisa jadi bisa 10 menitan. Kalau yang kayak gini nih karakternya karakter kayak aktif banget ya, dia karakternya nih keras kepala, jadi kadang-kadang nggak mau ngedengerin. Jadi kitanya harus jadi alfanya dia, nggak boleh dia yang nguasain kita gitu. Ini penting banget sih ya kalau yang karakter kayak gini nih. Aktif banget ya. Umur 6 bulan ini kan lagi kepo-keponya nih, kepo banget, apa-apa mau kepo, apa-apa gigit, apa-apa segala macam pokoknya ya. Jadi harus ekstra koreksi, ekstra luangin waktu buat kasih didikan yang benar nih di sini. Sekarang menit 21.59, 22.00. Oke. Balik lagi, kita begitu lagi aja sampai dia capek sendiri dan dia akhirnya nggak mau ke keset lagi gitu. No ya, leave it, no, leave it, no, leave it. Masukin aja jarinya, terus masukin terus jari kita. Kalau dia nggak terlalu berulah, cukup jari aja, nggak perlu disentak lehernya atau nggak perlu dipukul sentak samping hidungnya. Bukan di hidungnya ya guys, tapi di moncongnya itu, tapi bukan di hidungnya ya. Jadi kita nggak boleh sampai ngerusak fungsi dari hidungnya itu gitu ya. Kalau dia balik lagi, kita akan terus koreksi. Nah kayak gini, emang ini apa ya, agak aktif gitu. Dan ini karakternya agak keras kepala, jadi emang kita harus ekstra luangin waktu buat ngedidik dia, buat ngelatih. Nggak terbiasa dengan karakter buruknya gitu, sikap buruknya, tingkah buruknya. Jangan dibiasain guys, karena nanti kalau misalnya pas ada tamu atau ada apapun hal yang genting yang harus kita lakuin, dia akan terus kayak gitu kalau kita nggak luangin waktu buat koreksi dia pada saat dia bertingkah yang nggak bagus gitu ya. Jadi ini kita akan tungguin sekarang menit ke 24 sampai ke 34. Saya akan terus di sini. Kita akan tahu apakah dia masih kembali lagi ke keset ini apa enggak. Ke keset yang ada di posisi saya sekarang. Sekarang saya posisinya ada di samping keset. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau ngelatih, yang mau ngedidik? Jadi kalau kalian punya dogi, itu wajib kalian latih, wajib kalian didik supaya dogi kalian tuh nurut sama kalian. Dan kalau ada apa-apa, kalian juga enggak kena gigit juga, enggak fatal juga akibatnya ke diri kalian sendiri gitu. Begitu mereka besar gitu ya. Jadi mau cewek mau cowok tuh nggak pandang ya. Jadi jangan lihat dari yang punya perempuan lembut, nggak perlu, itu nggak penting. Yang penting kalau kalian punya dogi, kalian harus bisa nguasain dogi kalian. Jangan kalian yang dikuasain sama dogi kalian gitu. Saya akan di sini stay. Sekarang sudah menit ke 25.
sampai tadi kan kita mulai menit ke-24 ya. Sampai menit ke-34 saya akan stay di sini di samping keset ini. Jadi kalau misalkan dia tidak datang ke sini sampai menit ke-34, artinya kita sukses untuk hari ini, besok kita ulangin lagi. No, leave it. Leave it. Sebenarnya tuh dia ngantuk gitu. Saya tuh udah tahu banget karakternya dia, karena saya ngambil dia benar-benar dari bayi ya. Jadi saya udah tahu banget karakternya dia ini, kebiasaannya dia, tabiat buruknya, tingkah buruknya, semuanya saya udah tahu. Jadi kita sebagai pemilik, sebagai owner, dan sebagai orang tua, bagi mereka nih ya, bagi Dogi ya, kitanya harus ekstra dikoreksi kalau misalkan ada sesuatu yang nggak kita inginkan, karena itu bad banget ya, itu buruk banget. Jadi kita nggak boleh bikin dia jadi kebiasaan ngelakuin hal-hal buruk. Even itu cuma gigit-gigit kecil, itu jangan. Kalau masih umur segini, masih papi, ini kan usianya masih papi hitungannya kan, mau jalan 6 bulan ini, tetap hitungannya masih papi, tetap hitungannya masih seperti anak kecil. Jadi pasti masih suka gigit-gigit gitu. Walaupun kadang bisa kita koreksi, kadang bisa kita kendalikan, tapi kadang mereka masih keluar gitu. Hal-hal kayak gitu tuh masih ada, masih muncul gitu, masih suka gigit-gigit. Jadi sebaiknya jangan sampai itu terjadi. Umur usia papi gigit-gigit, walaupun itu kecil, gigit-gigitnya itu masih baik, itu nggak sakit. Tapi kalau udah gede mulai gigit-gigit kayak gitu, kalau nggak dilatih, kalian sendiri yang berdarah nanti. Bisa-bisa kulit robek, tangan kalian bisa putus juga, karena semakin dewasa gigi Dogi itu kan semakin kuat, gigitannya pun semakin kuat, tenaganya pun semakin kuat. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Intinya sih kendalikan Dogi kalian di tangan kalian gitu, kuasakan mereka, tapi bukan berarti kalian harus kasar gitu. Oke, jadi sebenarnya saya tahu di sini dia capek dan ngantuk. Sebenarnya di jam-jam segini biasanya dia tuh udah tidur, istirahat, nanti bangun-bangun di jam 12-an, antara jam 12 sampai jam setengah 2 biasanya dia bangun, dan baru makan lagi untuk siang setelah dia bangun gitu. Jadi kalaupun udah jam 12 siang nih,
waktunya makan kan seharusnya ya, jadinya telat tuh. Tapi kalau dia lagi tidur saya nggak akan ganggu. Kenapa? Karena itu waktu dia memulihkan tenaganya dia gitu ya, tenaganya, kondisi fisiknya gitu. Jadi kalau bisa pada saat dia istirahat walaupun makannya telat, jangan diganggu lah, biarin aja gitu. Begitu dia bangun, dia juga pasti akan ngerasa kok kalau dia lapar. Bangun tidur ya kan, pasti dia akan minta sendiri gitu ya. Dan ada juga nih ceritanya, banyak juga kan ya pasti yang ngerasain sama dengan saya, kalau pada saat kita lagi makan nih, semakin umur dia bertambah, semakin dia gini, kalau kita lagi makan biasanya dia ikut nimbrung makan gitu. Jadi itu sih nggak apa-apa kalau sesekali, tapi sebaiknya sesekalinya itu di minimalisir lagi gitu. Jadi benar-benar sesekali, bukan sekali-sekali keseringan gitu. Lebih enaknya, lebih tepatnya dan lebih baiknya, sebaiknya kita makan dulu. Atau kalau memang dia udah kayaknya aduh, kita juga tahu dia misalkan beda urusannya dengan kalau misalkan waktu makannya dia benar-benar telat dan dia baru bangun tidur. Nah itu pada saat kita mau makan, kita cut dulu. Lebih baik dia dulu. Kenapa? Karena juga kasihan kan untuk lambungnya gitu, apalagi usia-usia segini gitu. Dan kondisi daya tahan tubuh mereka sama manusia kan beda, lebih bisa menguasai puasanya manusia daripada hewan gitu sebenarnya ya, kasihan. Jadi sebaiknya sih kalau bisa, kalau memang jamnya masih memungkinkan, kita dulu makan baru mereka yang makan. Tapi kalau jamnya dia sudah telat karena dikarenakan satu hal ya, misalnya kayak dia lagi tidur istirahat panjang gitu dan dia belum bangun sampai jam makan siangnya dia dan melewati batas waktu makannya dia, maksudnya melewati waktu yang sudah kita tentukan nih untuk makan siangnya dia. Kalau pada saat kita mau makan sesuatu, jangan sampai dia ikut nimbrung nih guys. Jadi ya udah, utamain dia dulu aja. Begitu dia udah kenyang, dia juga akan minggir sendiri guys gitu, dengan porsi yang seharusnya ya. Yang seharusnya dia dengan segitu kayaknya dia udah full kenyang, nggak berlebihan juga, nggak kekurangan juga. Kita yang tahu berapa banyak kita harus kasih makan dia, kita yang tahu bagaimana cara kita melihat dia ini udah kenyang atau belum gitu. Kita yang tahu porsinya, karena kita yang sudah biasa memberikan mereka makan gitu. Jadi kita harus tahu nih waktu-waktu makannya dia berapa banyak gitu. Jadi jangan sampai terjadi pada saat kita lagi makan dia ikut nimbrung kayak celamitan gitu. Jangan sampai itu guys, kayak gitu tuh jangan sampai sih, jangan sampai dibiasain kayak gitu. Karena kalau akhirnya membiasakan kayak begitu, suatu saat pada saat kita lagi kedatangan tamu, saudara atau yang lain-lain, dia akan nimbrung. Dan kalau misalkan dia nggak dikasih ikut nimbrung, dia akan berisik, dia akan ngegonggong, dia akan berusaha sekuat mungkin gimana caranya biar dia bisa ikut nimbrung dan dia bisa ikut makan. Itu jangan dibiasain, itu bad banget, itu buruk banget kayak gitu ya. Jadi dogi pun punya aturan, nggak boleh begitu. Oke, ini udah menit ke 34. Sekarang lebih tepatnya menit ke 35:03 nih saya lagi bicara saat ini. Kita udah tungguin 10 menit sambil kita bincang-bincang tadi, sambil saya cerita-cerita, sambil saya bantu sharing-sharing pengalaman saya juga tadi ya. Dan kita berhasil ngebuat dia ngelepasin keset guys. Untuk hari ini hari pertama dia saya latih lagi untuk tidak gigit-gigit ligi. Jadi next kita akan latih hari kedua, hari ketiga dan seterusnya sampai dia benar-benar tidak mau gitu ya. Oke guys, kalau gitu karena Cironya sudah berhasil kita jinakkan dan kita jauhkan dari keset dan berhasil kita latih dia untuk hari ini untuk tidak gigit-gigit. Jadi segini dulu, sampai di sini dulu videonya. Kita ketemu lagi di hari kedua besok
untuk melihat dia apakah dia masih gigit-gigit atau enggak. Kita akan latih terus dia sampai saya akan buatkan juga videonya sampai dia bener-bener saya kasih apapun dia nggak akan mau gigit nantinya, gitu ya guys. Ini training saya kedua buat dia. Waktu pertama itu saat dia baru datang ke sini umur 2,5 bulan sampai 4 bulan saya latih, tapi ternyata lama saya tidak latih, cuma latih yang lain-lain aja nih karena satu hal dan yang lainnya juga. Jadi saya akan coba ngelatih dia lagi, dan ini hari pertama saya putuskan untuk melatih dia untuk tidak gigit-gigit lagi. Dan satu lagi untuk tidak nimbrung makan sih intinya. Oke guys, kalau gitu sampai di sini dulu video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya supaya kalian tahu update terbaru video dari kita. Bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look